Oke, anak-anak, hari ini bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Sebelumnya kita bersihkan dulu kelas. Boleh diambil yang di kanan kirinya ada sampah. Posisinya kalau kira-kira. Baik, sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Oke, alangkah baiknya jika kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh dipimpin doanya? Baik, sebelum memulai pelajaran, kepada teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa juga doakan teman kita yang sakit awal. Semoga untuk memberikannya dia bisa ikut belajar bersama kita. Ya, Oke. Baiklah anak-anak, apakah yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Materi apa? Gerak lurus. Nah, siapa yang masih ingat pengertian dari apa itu dengan gerak lurus? Boleh? Gerak lurus itu adalah gerak satu objek yang katanya berupa garis lurus, Bu. Baik, benar sekali ya. Jadi pada materi hari ini akan terkait berbeda dengan sebelumnya, yaitu kita akan pada masuk gerak melingkar ya. Baik, Ibu harapkan untuk materi-materi yang pernah kita pelajari jangan Anda lupakan karena itu akan sangat berkaitan dengan materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari. Baik, Ibu akan membuat ilustrasi. Kalian pernah tidak melihat atau menonton TV peristiwa kecelakaan ketika balap mobil atau MotoGP? Nah, pas pembalap itu tikungan, dia jatuh kan? Nah, jatuhnya itu ke arah pusat lingkaran. Nah, dari sana kita bisa melihat ada gayanya gaya melingkar atau gerak melingkar. Materi untuk hari ini yaitu tentang gerak melingkar. Di mana tujuan kita dari yang peristiwa yang disebutkan sebelumnya mempelajari bagaimana menganalisis gerak melingkar melalui analogi rotasionalnya, kemudian ada besaran-besaran yang berlaku pada kinematika gerak lurus. Kinematika gerak lurus yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemarin saya sudah pernah bilang untuk kalian belajar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang sudah membaca apa itu gerak melingkar? Gerak suatu benda yang berbentuk lingkar. Ya, betul. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari itu? Kalau kehidupan sehari-hari itu contohnya pada kendaraan, Bu. Habis itu pada gerak roda putar. Habis itu ada sama pemain putar itu. Baik, benar ya. Yang disebutkan oleh Yuda itu benar. Dan yang disebutkan ini benar. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa arah kecepatan linear vektor itu pada benda titiknya searah dengan garis lingkaran atau garis simbol lingkaran pada titik tersebut. Nah, kemudian untuk vektor kecepatan linear benda itu tidak tetap ke arahnya ini berubah ya. Jadi untuk vektor pada gerak melingkar itu dia tidak tetap. Nah, di sini kita akan belajar gerak melingkar beserta besaran-besarannya. Nah, kalian bisa lihat di bukunya di halaman 60. Sudah dibuka bukunya? Nah, di sana kan disebutkan bahwa gerak melingkar beraturan merupakan gerak periodik, di mana gerak pada selaput tertentu benda yang bergerak melingkar akan kembali ke posisi semula yang digambarkan tadinya. Terus selaput tersebut ini menyatakan periodik
atau waktunya 100 second. Nah, untuk kita mencari yang ditanya adalah berapa periodenya. Kita masukkan rumus persamaan T sama dengan T per N, di mana T di sini adalah 10 second dan N-nya 2. Berapa hasilnya? 5. Satuannya? Second. Nah, ini untuk besaran periode pada gerak lingkar. Selanjutnya kita akan ke besaran yaitu frekuensi. Besaran frekuensi ini adalah banyaknya suatu putaran pada 1 second yang diperlukan pada selang waktu 1 second. Dengan rumusnya boleh dilihat. Rumus ini untuk frekuensi yaitu jumlah Tidak. Baiklah, untuk frekuensi rumusnya yaitu kebalikan dari periode, di mana jumlah putaran dibagi dengan waktu yang diperlukan. Ya, contoh soal nomor 2-nya yaitu putarannya berapa? 50 putaran dibagi dengan T-nya 2 second. Hasilnya yaitu 25 putaran. 25. Satuan frekuensi apa? Hertz. Baik, ini untuk besaran yang ada pada gerak lingkar. Nah, sekarang kalian boleh bagi kelompok menjadi 2. Masing-masing kelompok diskusikan soal halaman 62. Baru kita satu demi satu ya. Oke, Bu.
biar seperti kipas angin dan seperti roda berputar pada motor. Nah, benar ya yang diucapkan oleh Hakim. Beri tepuk tangannya. Jadi, kesimpulannya, selain dari yang disebutkan oleh Hakim, yang kedua yaitu bahwa frekuensi dan periode ini saling berbanding terbalik. Ini kita bisa menggunakan rumus yang dimaksud ataupun rumus yang dipakai oleh kelompok dua. Baiklah, sekian materi hari ini.